Berlatar di Pulau Samosir, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal milik seorang bule bernama Ryan Taylor. Ini orangnya, kawan-kawan. Dia berlayar sendirian tanpa dinampingi turis atau guide atau perwakilan dari PBB. Karena ini memang bukanlah pertama kali dia datang ke Indonesia. Anda mungkin tidak menyangka jika orang yang Rian temui pertama kali ternyata sang preman yang sudah pensiun. Dialah Kang Mus, ya kawan-kawan, yang sekarang berprofesi sebagai seorang mekanik bengkel, di mana Rian meminta beliau untuk membetulkan spare part mesin dieselnya dan memintanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari. Saat itulah kita akan diperkenalkan kepada seorang anak kampung bernama Doni. Ini wajahnya, kawan-kawan, yang ternyata cukup pandai berbahasa Inggris dan meminta Rian untuk menjadikannya sebagai tukang bantu-bantu selama Rian ada di sini. Saat sedang keperluan belanja, itulah kita diperkenalkan dengan seorang janda sekaligus ibu kandung dari Doni yang bernama Jenti. Ini parasnya, kawan-kawan. Dan si bungsu yang bernama Dewi. Tanpa suami, membuat ekonomi Jenti sulit dan sering sekali dibentak oleh pemilik warung karena memiliki hutang yang belum lunas. If you want to come to our house to eat, you're very welcome. Di sisi lain, masih di sekitaran Pulau Samosir, kita akan diperlihatkan dengan sebuah kapal milik para perampok yang dipimpin oleh, kita panggil saja, Bos Bandit, di mana dia baru saja kedatangan barang baru yang dibawa oleh anak buahnya bernama Asep, yang ternyata mereka semua penjara, penyiksa, dan pencuri garis-garis desa yang akan dijual kepada bos besar, termasuk yang ada di Jakarta, kawan-kawan. Kembali ke Ryan yang berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk menghadiri undangan makan malam dari Jenti, dan dengan tangan kosong, Rian membawa ikan laut tangkapannya untuk dimasak dan dimakan bersama di acara makan malam tersebut. Rian cukup respek ketika Jenti dan 2 anaknya berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, sambil mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya seperti yang dilakukan oleh Doni dan keluarganya. Tepat di waktu yang bersamaan, kita akan melihat Asep bersama anak buahnya muncul dengan mata yang sangat kejam, yang membuat semua anak kecil yang ada di sana terdiam sejenak. Mereka rupanya berniat untuk mengambil paksa beberapa gadis desa sesuai perintah dari Bos Bandit yang merasa jika stok gadis jualannya masih kurang dan masih harus mencari lagi gadis-gadis cantik lainnya. Rian dan Doni sendiri sedang berada di pasar untuk membeli beberapa keperluan. Yang di situ Doni menunjukkan kredibilitasnya, kawan-kawan, sebagai seorang pembantu dengan menarik sendiri gerobak makanan. Yang mana saat bersamaan muncullah Asep bersama anak buahnya dan terjadilah. Ya, entah siapa Rian ini, tetapi dia sangat berani dan bernyali sekali ketika memutuskan untuk berjalan ke tempat sepi menghadapi semua preman yang membawa senjata tajam ini. Mengenaskan dan mengerikan sekali. Kembali ke Rian yang baru tiba di rumah dan meminta Jenti untuk tetap tenang. Dan Rian sendiri akan pergi ke kapal untuk mengambil obat dan koper berisi perhiasan yang di dalamnya terdapat alat pelacak. Yang mana saat di rumah Rian langsung memasangkan mereka semua perhiasan tersebut karena dirinya sudah bisa menebak jika dirinya akan terjadi sesuatu hal yang buruk ke depannya. They took money. Dia bunuh semuanya. Tak lama, Asep pun langsung memberikan foto tersebut kepada si Bos Bandit. Dan kemudian si Bos Bandit mengirimkan kepada Lee yang ada di Jakarta. Seketika, Lee pun langsung pulang ke rumahnya dan membuka laptop dan mencocokkan foto tersebut yang selama ini ia cari. Di mana Lee segera menghubungi beberapa nomor dan menyewa pembunuh bayaran untuk menangkap si Rian hidup-hidup. Mengenakan kacamata, Rian pun keluar untuk mencari angin yang tanpa sepengetahuannya dari jauh sudah ada pembunuh bayaran yang kapan saja sudah siap menembaknya. Namun karena Lee memerintahkannya untuk membawa Rian hidup-hidup, dia pun tidak jadi melakukannya. Sebagai seorang yang belum diketahui asal-usulnya, Rian rupanya memiliki insting yang sangat tajam ketika ada seseorang yang sedang mengawasinya dari jauh.
Mendengar dua pembunuh sewaannya mati, Lee pun menghubungi si bos bandit supaya mengirim semua pasukan yang dimilikinya untuk menghadapi Ryan dan membawanya hidup-hidup. Dan kita akan diperhatikan flashback sekaligus alasan kenapa Lee sangat ingin sekali mendapatkan Ryan, kawan-kawan. Karena ternyata kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh Ryan tepat di depan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain, kita diperlihatkan si sniper baru saja tiba di kediamannya, yang di situ sudah ada Ryan menunggunya. Mereka berdua ternyata sudah saling mengenal satu sama lain, kawan-kawan, yang mana akhirnya si sniper ini dibunuh oleh Ryan dengan pistolnya, kawan-kawan. Kembali ke Pulau Samosir, di mana kita akan melihat Asep beserta pasukannya tiba di daratan untuk menangkap Ryan. Mereka semua diperintahkan untuk menyebar ke berbagai titik, sementara Asep akan menculik Doni dan Dewi untuk diserahkan kepada Lee. Sehingga Ryan mau tidak mau harus datang ke Jakarta untuk menyusul mereka berdua. Setelah urusan dengan si bandit selesai, Ryan pun kembali ke daratan untuk mencongkel sesuatu dari bawah kulitnya, yang ternyata sebuah alat berupa transmitter yang dia gunakan untuk mengaktifkan akun pribadinya, dan layaknya The Continental yang menaungi seluruh pembunuh bayaran di dunia termasuk John Wick. Ryan juga tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran yang di situ dirinya meminta bantuan seorang sniper yang biasa disebut sebagai The Konsultan akan bertugas untuk membantunya nanti ketika di Jakarta. Setelah menghabisi semua pasukan bandit, Ryan sangat dibuat miris ketika menemukan Genti sudah babak belur, tidak berdaya, sehabis disiksa dan diperkosa ramai-ramai oleh perompak bajingan tersebut, di mana di situ ada sebuah telepon seluler yang ternyata dari Lee yang mengancam akan membunuh Doni dan Dewi apabila Ryan tidak segera datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam. Agar kau selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Si bos bandit sendiri cukup dibuat ketakutan saat Asep melaporkan jika pasukan yang dibawanya habis dibantai oleh Ryan seorang diri. Di mana Lee yang memberi tugas justru lepas tangan begitu saja dan mempersilahkan si bos bandit untuk berusaha sendiri jika ingin selamat dari Ryan sang pembawa pesan. Singkat cerita, Ryan pun sudah tiba di Jakarta, lebih tepatnya di Tanjung Priuk, yang di situ sudah ada si konsultan dan mengarahkan Ryan ke tempat di mana dia menyimpan alat untuk mereka berdua bisa berkomunikasi. Setelah terhubung dengan Ryan, langsung dia naik bajai dan meminta si abang untuk mengantarkannya ke gedung tempat di mana Dewi disandra. Sesuai dengan lokasi pada alat pelacaknya itu yang berupa kalung yang telah dikenakan olehnya sebelumnya. Ryan pun dengan santai berjalan ke arah dua penjaga bersenjata tanpa memegang dua pistolnya, di mana saat kedua penjaga ini semakin lama semakin beringas dan berteriak mengusirnya. Tiba-tiba, ya, inilah tugas si konsultan yang memang berperan sebagai penjaga dari jarak jauh, di mana senapan laras panjangnya jelas bukan kaleng-kaleng. Kembali ke Ryan, akhirnya sudah sampai ke lantai atas. Di situ hanya ada Dewi yang senang disekap oleh beberapa preman yang dipimpin oleh anak muda preman bertato. Beliau rupanya penggemar berat Ryan, kawan-kawan, sejak lama. Karena berkat aksinya di Korea dan di Brasil, seketika dia benar-benar takjub sekaligus kagum dengan kemampuan Ryan yang bisa menyelesaikan misi yang terbilang mustahil, ketika harus membantai ratusan pasukan Yakuza, mafia, para kartel hanya dengan seorang diri saja. Ya, semuanya langsung habis kurang dari 3 detik, di mana Lee akan merasa sangat takut dan diserang perasaan panik untuk kesekian kalinya ketika melihat Ryan lebih brutal dan lebih tidak berperi kemanusiaan saat mencincang habis ketua preman tepat di depan mata kepalanya sendiri. Singkat cerita, Adi mengantarkan Ryan ke sebuah klub tempat di mana Doni disekap. Yang ketika sudah sampai di sana, Adi diminta tolong sekali lagi untuk pura-pura menjadi orang kaya dan memberikan beberapa lembar dolar kepada security yang ada di sana. Dari sini terjadi baku hantam dan pertarungan jarak dekat, di mana si konsultan rupanya masih ikut membantu dengan menghabisi beberapa preman yang ingin mencelakai Ryan dari belakang.
itu Rian sempat bertemu dengan seorang bule yang cukup tangguh, tetapi dengan pengalaman dan dedikasinya, Rian pun berhasil menghabisi si bule. Tetapi ketika akan masuk ke ruangan, tepat si Doni disekap, Rian justru bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh seorang Lee yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Menggunakan pedang katana koleksinya, Lee pun menusuk bahu Rian hingga kesakitan dan benar-benar dibuat sampai tidak berdaya, yang tanpa sadar jika di belakangnya sudah ada Adi yang diam-diam mengambil busur panah koleksinya dan memanah Lee, kawan-kawan. Film yang sangat membagongkan, kawan-kawan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.